Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang barokah, di mana seperti biasa kita rutin ya mempelajari agama kita di Majelis Ta'lim Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini, pada saat ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, hari ini kita akan membahas materi akidah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Ini kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, yang kita sudah sampai pada pembahasan tentang sifat ya uluullah, sifat ketinggian Allah. Kita belum selesai pembahasan ini. Jadi sampai pada uluullah dan sudah sampai kepada perkataan, atau jadi beliau merinci di situ ya. Ada dalil-dalil yang beliau bawakan yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi. Allah itu maha tinggi ya. Dan sampai pada poin yang ketujuh tentang at-tasrih binuzulihi jalla wa ala ila sama'id dunya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia pada setiap malamnya. Kita sampai pada itu. Baik, kemudian beliau menyebutkan, sudah ketemu ya? Ya. At-tasrih bilafdzil ain. Jadi yang menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi adalah ketika dalam beberapa hadis atau nas ya, itu penggunaan lafadz aina untuk Allah. Ini Allah di mana? Seperti pada perkataan Rasulullah SAW atau pertanyaan Rasulullah ya, kaqauli a'lamil khalqi bi rabbih wa ansahuhum li ummatihi wa afsahuhum bayanan. Seperti perkataan ya, orang yang paling mengetahui tentang Rabbnya, ini Rasulullah di sini, dan yang paling ingin memberikan nasihat kepada umatnya, dan yang paling fasih penjelasannya ya tentang makna yang sahih ya, maksudnya tentang tentang agama, tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Rasulullah yang paling fasih dalam menjelaskan hal tersebut. Bagaimana perkataan atau pertanyaan beliau kepada seorang jariyah? Apa jariyah? Budak. Seorang budak perempuan. Ya, ditanyakan kepada budak ini, aina Allah? Di mana Allah? Maka si budak menjawab, fis sama. Allah itu di atas langit.
Qala sallallahu alaihi wasallam li sayyidiha Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, kemudian Rasulullah karena si budak wanita tadi menjawab Allah itu ada di atas langit, maka dia berkata kepada tuannya, yakni Muawiyah ibn al-Hakam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Ya, merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Ya. Baik. Kemudian berikutnya tentang al-isyaratu ilaihi hissan ilal ulu. Ini isyarat kepada Allah secara secara hissi. Hissi itu indrawi, ya. Bahwasanya Allah itu maha tinggi. Faqad rawa Muslim fi sahihihi an Jabir radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi akhir khutbatihi yaum Arafah, ya, mukhatiban li jumu'il muslimin. Ini dibawakan di sini adalah sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbahnya pada hari Arafah, ketika beliau berkhutbah kepada seluruh kaum muslimin yang ada pada saat itu, kata beliau, "Antum tas'aluna anni fama antum qailun." Kalian bertanya kepadaku, maka apa yang kalian katakan? Qalu nashhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta. Ya, kami bersaksi bahwasanya ya engkau, yakni Rasulullah, engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, engkau telah menasihatkan. Ya. Faqala bi usbu'ihil as-sababah yarfa'uha ila as-sama', ya, wa yanqutuha ila an-nas, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Thalatha marrat. Sebabnya itu apa? Jadi telunjuk. Ya, jadi ketika para sahabat bertanya, bersaksi bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan, telah menunaikan apa yang telah diamanahkan kepada beliau, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, maka kemudian Rasulullah mengangkat tangannya seperti ini, ya, yarfa'uha ila sama, yarfa'u ila sama. Ini isyarat, ya, isyarat bahwasanya Allah itu ada di langit, di atas langit maksudnya, ya, di atas arsy-Nya. Kenapa? Karena ya ketika mengatakan ini Rasulullah mengatakan Allahumma shahad, ya, seperti ini, Allahumma shahad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah, ya, seperti itu. Jadi secara hissi, secara indrawi orang bisa melihat, ya, bahwa Rasulullah mengangkat tangannya seperti ini. Bahkan ketika misalnya Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah itu mendengar dan melihat, Rasulullah mengatakan seperti ini. Ini hisan juga, isyarat bahwasanya mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu hakiki, bukan majaz, bukan kiasan. Karena ada sebagian orang itu cuma kiasan, bukan melihat dan mendengar sebenarnya. Ya. Adapun Rasulullah mengatakan, ya, Allah maha mendengar dan melihat, dengan mengisyaratkan tangannya seperti ini, melihat dan mendengar, ya. Yang ini ke telinga, yang ini ke mata. Artinya apa? Ya hakikat sebagaimana makhluk melihat dan mendengar, itu hakikat, kan kita melihat dan mendengar, ini hakikat nih, bukan kiasan atau apa, enggak, benar-benar kita melihat dan mendengar. Allah pun demikian, tapi pendengaran dan penglihatan Allah itu jauh dan bahkan sangat sangat sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam pendengaran dan penglihatan Allah. Demikian juga, ya, sifat ulunya Allah ini juga sempurna. Allah itu benar-benar maha tinggi, ya, ya, demikian. Taib. Kemudian yang ke-10, al-adillatu allati tadullu ala annahu subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa fawqa as-samawat tis-sab' kama fi ahadithil mi'raj as-sabiqah. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu di atas langit itu, di atas langit yang ketujuh itu sudah kita sebutkan, di antaranya tadi hadis tentang Mi'raj Nabi SAW yang sudah pernah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Wa kama warada fi athari sahihatin an ba'dis sahabah, dan juga telah disebutkan hal tersebut di dalam beberapa athar yang sahih dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum, ya. Di antaranya beliau sebutkan di sini ada dua, nggak tahu di situ ada nggak di kitab antum?
Nggak ada ya. Jadi di sini beliau tambahkan ada 2 asar sahih yang menunjukkan Allah itu di langit, di atas langit. Yang pertama di sini dibawakan oleh beliau tentang perkataan siapa? Abdullah ibni Abbas kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu beliau sedang ihtidar ini apa namanya? Sakaratul maut ya. Fi dhamni kalamihi. Jadi kita tahu bahwasanya ibunda Aisyah itu sempat dituduh dia melakukan perbuatan zina dengan seseorang diakibatkan karena beliau terlambat ketika itu, dia tertinggal. Kemudian datanglah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Datang pembelaan dari Allah. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata kepada ibunda Aisyah, "Wa anzalallahu bara'atak min fawqa sab'i samawat." Ya, min fawqa sab'a samawat. Telah turun pembelaanmu dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh. Jelas disebutkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas, min fawqa sab'a samawat. Dari atas langit yang ketujuh. Apa bisa dimaknai lain ini? Maksudnya langit ketujuh apa? Ya jelas langit ketujuh, min fawqa sab'a samawat. Ya. Kemudian juga asar yang lain, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala lamma nuzilat hadhihi al-ayah fi ummil mu'minin Zainab binti Jahsh. Kemudian juga sebuah asar yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya dia berkata ketika turun ayat tentang ummul mu'minin Zainab binti Jahsh ya radhiyallahu taala anha. Apa ayatnya? Quran surat Al-Ahzab ayat ke-37. Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Ini tentang apa? Tentang ketika Zaid yakni menceraikan Zainab, ya, maka kemudian kami nikahkan engkau dengannya. Ya, ini siapa menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Maka kata Zainab, fakanat tafakhar ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zainab berbangga dengan ini. Kenapa? Kata Zainab, zawwajakunna ahlukunna. Zawwajakunna ahlukunna. Kalau kalian itu yang nikahkan itu keluarga kalian. Ya, wa zawwajani Allah. Adapun saya yang nikahkan Allah SWT min fauqa sab'i samawat. Dari atas langit yang ketujuh. Jadi siapa? Jadi Zainab mengatakan seperti itu. Ya, jadi Abdullah bin Abbas mengatakan dari atas langit yang ketujuh. Zainab juga mengatakan dari atas langit yang ketujuh. Jadi adalah akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua seperti itu mengatakan Allah di atas langit yang ketujuh. Iya. Kemudian juga disebutkan di sini وقد ذكر بعض كبار أصحاب الإمام الشافعي أن أدلة علو الله تعالى بذاته على خلقه في كتاب الله تعالى تزيد على 1000 dalil. Ya. Dan telah disebutkan dari sebagian pembesar sahabat-sahabatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dari para a'immah Syafi'iyah ya, yang mutaqaddimin, yang terdahulu seperti Al-Imam Al-Muzani misalnya, muridnya langsung Al-Imam Al-Buwaiti dan yang lainnya, ya, imam-imam Ahlus-Sunnah dari ashabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata mereka, anna adillata uluwillah, dalil-dalil yang menunjukkan atau dalil tentang ketinggian Allah itu, ya, bidzatihi, zat Allah itu, ya, tinggi, maha tinggi di atas makhluknya, itu dalam kitabullah ta'ala itu lebih dari 1000 dalil, ya, lebih dari 1000 dalil fi kitabillah. Ini para ulama Masya Allah, ya, dari 1000 dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi, lebih dari 1000. Baik. Kemudian di sini beliau katakan, wa ma'a wurudi kulli hadhil adillati syar'iyyah
al-mutawatira al-mutanawwi'ah was-sariha fi dilalatiha fi itsbati uluwillahi ta'ala bidzatihi ala jami'i makhlukatihi. Walaupun begitu banyak dalil-dalil syar'i yang mutawatir, yang mutanawwi'ah, yang macam-macam bentuknya, macam-macam redaksinya, was-sarihah, dan jelas di dalam penunjukannya tentang penetapan Allah itu memiliki sifat maha tinggi, ya, ketinggian Allah, tentang ketinggian Allah. Zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tetap kata beliau, lam yaqbal al-mu'attilah kal mu'tazilah katsiru minal asy'ariyah. Namun demikian, begitu banyak dalil yang ditunjukkan macam-macam dan itu mencapai derajat mutawatir, tetap saja di sana ada segolongan dari kaum muslimin yang mereka menolak, tidak mau menerima sifat ini. Ya, iman ditakwil atau ditolak. Seperti siapa? Seperti Mu'tazilah dan kebanyakan dari Asy'ariyah. Ya, itsbat hadhihi sifati lillahi ta'ala. Wa qaddamu ala hadhihi nusus asy-syubuhat al-aqliyah. Mereka mendahulukan syubhat-syubhat aqliyah, logika-logika, allati akhadhuha min ilmi al-kalam alladhi warathuhu an falasifatil Yunan, yang mana mereka ini mengambilnya dari ilmu kalam, ya, ilmu filsafat yang diwarisi oleh siapa? Yang diwariskan oleh orang-orang filsafat dari filsafat Yunani. Faja'alul uqul al-bashariyah hakimatan ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mereka jadikan sebagai penghukum atau yang memutuskan ini bisa diterima atau tidak, itu adalah akal. Ya, kalau masuk di akal, terima. Kalau nggak masuk di akal, tolak. Padahal akal manusia itu beda-beda. Makanya kalau Syekhul Islam itu dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tadmuriyah misalnya, atau Risalah At-Tadmuriyah itu ketika membantah mereka-mereka ini, ya mereka berdalil dengan akal itu. Allah itu tidak mendengar, tidak melihat misalnya. Mereka bantah dengan akal. Maka mereka tetapkan beberapa sifat, tapi mereka tolak beberapa sifat. Ya, jadi kata Syekhul Islam, perkataan tentang sebagian sifat itu sama dengan perkataan pada sifat-sifat yang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau antum bisa tetapkan sifat-sifat itu, kenapa sifat-sifat yang lain antum nggak bisa tetapkan? Ya, misalnya apa, orang Asy'ariyah tidak menetapkan sifat apa misalnya? Berapa sifat yang ditetapkan mereka? Ada 7 ya, 7 sifat. Ya, kemudian mereka tolak sifat-sifat yang lain. Allah tidak punya tangan. Ya, sifat yad ditolak dengan cara ditakwil misalnya. Tangan ditakwil dengan kekuasaan. Kenapa tidak bisa menetapkan sifat yad itu? Kenapa? Ya karena tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Atau karena ini nanti konsekuensinya akan menyerupakan dengan makhluk. Nah, kalau mereka bisa tetapkan sifat yang lain, misalnya mereka tetapkan sifat as-sama, ya, Sami, 7 sifat itu ada yang hafalan tuh? Wujud kita baka itu. Wujud kidam baka Itu 20. iya 20. Awalnya 7 kemudian bertambah ya. Wujud kidam baka, terus mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsihi, Kudrat iradat. Mantan. Kudrat iradat, Sama basar. nah sama basar. Ya, ambillah katakanlah mereka tetapkan sifat sama dan basar, mendengar dan melihat. Mereka bisa tetapkan itu. Kenapa tangan kok nggak bisa? Ayo. Kata mereka, nanti kalau tangan merupakan dengan makhluk, atau nggak masuk akal Allah itu punya tangan. Nanti kalau punya tangan berarti Allah itu ada bagian-bagian yang terpisah-pisah sehingga nanti itu seperti makhluk. Ini mengada-ada gitu loh. Sama basar, emang makhluk nggak punya sama basar? Punya kan? Kenapa nggak khawatir nanti akan menyamakan dengan makhluk? Sama dan basar itu hayah, hidup. Makhluk juga hidup. Nggak takut menyamakan Allah dengan makhluk karena menetapkan sifat hayah. Makanya dikatakan para ulama mereka ini bancinya
Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah terang-terangan, Jahmiyah terang-terangan tolak. Allah tidak punya sifat-sifat itu nggak ada. Nanti sama dengan makhluk. Semua sifat ditolak. Ya. Yang Mu'tazilah tolak semua sifat. Nama mereka tetapkan tapi semua sifat ditolak. Kalau Asy'ariyah ini bancinya. Tetapkan sebagian. Karena mau nolak seluruhnya nggak berani. Nas-nasnya jelas kok. Sorry menunjukkan. Kalau tolak semua muskilah. Jadi terima sebagian yang sesuai dengan akal mereka, tolak sebagian besar yang menurut mereka bertentangan dengan akal. Kata Syekhul ini justru aneh. Kalau Mu'tazilah jelas gitu. Makanya Syekhul Islam itu kalau untuk membantah Asy'ariyah pakai kalam-kalamnya Mu'tazilah. Kalau membantah Mu'tazilah pakai kalam-kalamnya Asy'ariyah, karena dua kelompok ini bertentangan satu sama lain. Ya. Mereka saling bantah-membantah. Maka Ahlussunnah, ini diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada beberapa bantahan daripada Asy'ariyah untuk Mu'tazilah yang kuat, maka itu benar. Sebaliknya juga Mu'tazilah punya bantahan yang kuat kepada Asy'ariyah, itu juga kuat. Itu dipakainya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantah Asy'ariyah. Ala kulli hal, mereka membuat kaidah-kaidah logika filsafat yang mereka ambil dari filsafat Yunani. Ya, demikian kaidah-kaidahnya itu jelimet, bikin sulit akidah. Jadi sulit akidah itu gara-gara mereka ini. Ya. Akidah itu harusnya mudah, sampai budak perempuan saja di zaman Rasulullah ditanya di mana Allah, jawabannya fis sama. Spontan, fis sama, nggak pakai mikir lagi. Allah fis sama itu udah fitrah. Udah nggak mikir lagi, tapi jadi sulit. Allah di mana? Di mana ya? Kalau orang sekarang apalagi yang terkena atau terpapar dengan syubhat-syubhatnya ini bingung. Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Seperti itu, membingungkan. Terus Allah di mana? Ya nggak tahu. Nggak di luar alam, nggak di dalam alam. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di mana-mana. Lah terus di mana Allah? Ya nggak ada kalau begitu. Allah itu ada. Pasti ada tempatnya. Di mana Allah itu ada. Makanya ditanya Ainallah. Kenapa ditanya Ainallah? Karena Allah ada di mana? Ada di suatu tempat, yakni di atas arsy-Nya. Sudah, itu tempatnya Allah di situ. Ya. Tapi mereka enggak, bingung. Tidak di atas arsy, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Terus tidak di atas, tidak di bawah. Sebagian dari mereka mengatakan Allah di mana-mana. Bingung toh? Membingungkan. Bisa masuk ke WC. Iya, kalau seperti itu Allah di mana-mana berarti Allah ada di WC. Allah ada di kandang babi. Naudzubillah. Ini konsekuensi buruk ini. Buruk sekali. Ya. Ya, seperti itu konsekuensi ucapannya kalau Allah di mana-mana itu seperti itu. Dan memang ini akidah rusak, akidah rusak ini. Jadi yang beliau sebutkan di sini adalah akidah-akidah yang sebenarnya ini merupakan ijma, ya, tapi entah kenapa mereka ini ya karena itu tadi terpapar syubhat-syubhat dari filsafat Yunani, sehingga kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan aneh tentang sifat-sifat Allah yang sebenarnya mudah sekali untuk dipahami. Jadi mereka di sini katakan oleh Syekh, mereka menjadikan akal manusia ini sebagai hakim, pemutus atas kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kata beliau, wahada minal mailil bayyin anis siratil mustaqim. Ini merupakan bentuk ini merupakan benar-benar penyimpangan yang nyata dari jalan yang lurus. Wa sadaqal Imam Syafi'i rahimahullah haitsu qala ma ahada irtada bil kalam fa aflaha. Tidak ada seorang pun yang irtada bil kalam, yang berpakaian dengan ilmu kalam. Ini bergelut dengan ilmu kalam yang akan beruntung. Jadi orang kalau bergelut dengan ilmu kalam, filsafat Yunani itu nggak akan beruntung itu orang. Syubhat tok di sini, ya, penuh dengan syubhat. Akhirnya bingung, nyeleneh perkataannya. Baik, itu tentang ya. Kemudian beliau mengatakan wa amma dalilul ijma'. Kemudian beliau sebutkan tentang ijma' di sini. Faqad ajma'a as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan wa a'immatu ahli sunnah ala anna Allah ta'ala alin ala khalqihi bidzatihi. Jadi
para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, ya, dan para a'immah ahlu sunnah, mereka semua sepakat bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya secara zatnya, secara sifat dan secara zat juga. Mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Wa kalamuhum fi dzalika masyhur wa mutawatir, dan ucapan para sahabat, para tabi'in ini masyhur, ya, mutawatir. Waqad haka Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki ijma'a as-salaf ala anna Allah Ta'ala fil ulu. Ya, siapa? Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki mengatakan bahwasanya para salaf ijma' bahwasanya Allah itu maha tinggi. Wa qala tabi'i al-jalil Imam Ahli Syam Abu Amr Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i mengatakan kunna wattabi'una mutawafirun naqul inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnah min sifatihi azza wa jalla. Imam Al-Auza'i mengatakan kami dan para tabi'in masih hidup, mutawafir maksud masih ada, ya, kami berkata bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya. Kami beriman dengan apa yang datang dalam hadis tentang sifat-sifat azza wa jalla. Walam yaqul ahadun minas salaf qat innallaha laisa fis sama wala annahu bidzatihi fi kulli makan wala anna jami'al amkina binisbati ilaihi sawa. Ya. Ala kulli hal di sini disebutkan oleh tidak ada seorang pun dari salaf yang mengatakan Allah itu tidak di langit, ya. Allah itu zatnya ada di setiap tempat, ya. Ini tadi ucapan yang kita bawakan tadi. Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ini tidak pernah diucapkan oleh salaf sedikit pun. Makanya akidah ini bukan akidah salaf. Ya, akidah tentang Allah di mana-mana bukan akidah salaf. Akidah bahwasanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, nggak pernah ada perkataan dari salaf, nggak ada itu. Ya, nggak ada itu perkataan itu. Bahkan mutakaddiminnya Asy'ari juga nggak kayak gitu. Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nggak seperti itu juga. Ya, ini mutaakhirnya, ya, belakangan, ya, seperti itu. Taib. Wa amma dalilul fitrati fa inna jami'al ibad bitaba'ihim idza aradu du'a Allah Ta'ala wa tadarru ilaihi rafa'u aydihim. Dan merupakan fitrah, ya, anak Adam, seluruh manusia, seluruh hamba Allah, ya, tabiat mereka kalau mereka ingin berdoa kepada Allah maka mereka mengangkat kedua tangannya. Wattajahat qulubuhum jihatal ulu, dan hatinya itu ngarahnya ke atas. Ya, udah nggak bisa ditolak itu. Dan kita saksikan orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah nggak di dalam alam juga sama. Antum lihatlah di YouTube itu. Ya, kalau bicara apa seperti itu. Ya. Jadi itu fitrah, nggak tanpa sadar mereka akan melakukannya, walaupun lisan mereka berusaha untuk membantah hal tersebut, tapi tetap fitrahnya akan begitu. Ya, fallahu ta'ala qad fatara quluba ibadihi ala tawajjuh fi du'aihi ila jihatil uluwiyah. Jadi Allah memang sudah menciptakan fitrahnya manusia, ya, hati manusia itu diciptakan ketika berdoa itu tawajuhnya, menghadapnya itu, doanya itu ke arah atas, ya. Wa hadza yadullu annahu ta'ala bidzatihi fawqa jami'i makhluqatihi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya memang Allah itu secara zat juga meninggi di atas seluruh makhluknya. Nah, itu terkait dengan sifat ulu. Kemudian yang kedua di sini yang termasuk dia sifat yang banyak terjadi perdebatan di antara kaum muslim. Jadi beliau sebutkan ini adalah sifat-sifat yang diperdebatkan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya, dengan perdebatan yang sengit. Ya, Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, Ahlu Sunnah, ya, terjadi perdebatan yang sengit dalam sifat-sifat ini. Yang kedua adalah sifatul kalam. Ya, sifatul kalam. Beliau katakan fallahu ta'ala lam yazal mutakalliman bimasyiatihi wa iradatihi bima syaa. Allah itu
ya senantiasa berbicara dengan masyiahnya, dengan kehendaknya, ya, wa iradatihi, ya, dengan kehendaknya, bima sya'a, dengan apa saja yang ingin Allah katakan, wa kaifa sya'a, dengan bagaimana dia akan yang dia inginkan, ya, bagaimana Allah akan mengucapkan hal tersebut, itu terserah Allah. Allah itu kan maha kuasa, apa saja Allah mampu. Ya, apa Allah mau, masa Allah nggak bisa bicara, nggak boleh bicara begini, nggak boleh bicara begitu, ya. Allah berbicara dengan apa saja yang dia kehendaki, bagaimanapun dia kehendaki, dengan ucapan yang hakiki, perkataan yang hakiki, dengan huruf dan suara, ya, harfun wa sautun yasma'uhu man yasha' min khalqihi, ya, dan perkataannya itu didengar oleh orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendengarnya. Wa kalamu azza wa jalla qaulun haqiqiyyun ala ma yaliku bi jalali wa 'azamatihi. Dan ini sudah selalu kita ulang. Ya, seluruh sifat Allah itu sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mempunyai sifat mendengar dan melihat, itu sesuai dengan keagungan Allah, jangan disamain dengan makhluk. Allah itu punya sifat kalam, Allah berbicara, itu juga sama, ya, disesuaikan atau bersesuaian dengan keagungan Allah SWT. Jangan disamakan dengan pembicaranya makhluk yang kadang ngalor ngidul, gak jelas, ya kan? Pembicaraan gak jelas, kadang susunan kalimat juga gak bagus. Coba kalau Allah yang berbicara, ya, luar biasa. Lihat Al-Quran bagaimana. Al-Quran kalau Allah, lihat bagaimana tingginya, indahnya bahasa Al-Quran. Orang yang paham bahasa Arab asli, fasih, akan paham bagaimana indahnya Al-Quran. Mungkin kita nggak merasakan itu secara langsung, ya. Memang Al-Quran itu indah, cuman kedalaman maknanya dan lain sebagainya dipahami oleh orang-orang yang mengerti tentang sastra Arab tentunya. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka jago-jago dalam masalah ini. Terkagum-kagum mereka dengan Al-Quran ini, ya, sangat tinggi. Ini kalamullah, seperti itu, nggak akan bisa dibuat oleh manusia. Taib. Beliau sebutkan di sini, wa minal adillati ala dzalika qaulullah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Di antara dalilnya adalah firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Musa, ya. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Ini adalah keistimewaan yang tidak semua orang mendapatkan. Hanya sebagian, bahkan sangat bisa dihitung dengan jari mungkin. Siapakah yang yang diajak bicara oleh Allah SWT? Di antara Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kan dirubah sama mereka. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya, wa kallamallahu. Jadi wa kallamallaha Musa. Kalau Musa kan mau dia posisinya marfu atau mansub, tetap Musa. Iya. Jadi kalau mau diganti wa kallamallaha Musa taklima, tetap Musa. Mau dibuat wa kallamallahu, ini yang benar. Wa kallamallahu Musa taklima, tetap bacanya Musa. Apa bedanya? Kalau dibuat wa kallamallaha Musa taklima, berarti yang bicara siapa? Nabi Musa berbicara kepada Allah. Istimewa enggak ini? Nah, istimewa. Kita berdoa bicara kepada Allah enggak? Biasa saja, semua makhluk berusaha berbicara kepada Allah, tapi apakah Allah mengajak dia bicara? Hah? Kalau saya mengatakan begini kepada Pak Ghazali misalnya, Ahmad, saya bicara begini, ya kan? Ini kan bicara langsung. Nah, sekarang kita berdoa kepada Allah, ini berbicara kepada Allah enggak? Ya Allah, berikan saya atau ampuni dosa saya. Bicara kepada Allah enggak? Bicara kepada Allah kita. Enggak ada keistimewaan ini. Kalau dikatakan wa kallamallaha Musa, sehingga harus diabadikan di dalam ayat. Semua makhluk Allah begitu, berbicara kepada Allah. Minta, berdoa, ini semua berbicara kepada Allah. Tapi wa kallamallahu Musa taklima, inilah keistimewaan. Ya, keistimewaan apa? Keistimewaan yang dimiliki hanya oleh Nabi Musa dan Rasulullah SAW. Tidak semua Nabi diajak bicara oleh Allah SWT. Ya. Jadi yang betul adalah wa kallamallahu. Dan itu yang, ini mutawatir ini, Al-Quran.
wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian wa qalu subhanahu wa ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, itulah para rasul yang sebagiannya kami lebihkan dari sebagian yang lain. Di antara mereka man kallama Allah, jelas kan? Allah tinggikan sebagian dari sebagian yang lain, kasih keutamaan. Contohnya di sini sebutkan minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Ini keistimewaan. Jadi keistimewaan yang dimiliki Musa dan Rasulullah misalnya yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat derajat sebagian dari mereka. Ya seperti itu. Jadi ini adalah keistimewaan. Dia kalau dibuat wa kallamallaha, ini ya nggak ada keistimewaannya, ya. Kemudian juga contohnya tentang sifat yad, khalaqtu biyadayya, tentang Nabiullah Adam, ya, diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtu biyadayya. Ini keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabiullah Adam, ya. Bukan diciptakan dengan kekuasaanku. Semua manusia diciptakan dengan kekuasaan Allah. Kita juga, kita ini yang rendah begini, jauh dari kedudukan mereka, juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah nggak kuasa, bagaimana bisa diciptakan makhluknya, ya nggak? Seluruh makhluk pasti diciptakan dengan kekuasaan Allah. Jadi nggak ada faedahnya Allah mengatakan khalaqtu biyadayya. Paham sampai sini? Jadi khalaqtu biyadayya ini merupakan apa? Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yang langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Hakiki dengan kedua tangannya. Iya, seperti itu. Ya gitulah kalau orang cari-cari celah, ya seperti itu. Contohnya, oh ini apa namanya? Akhirnya ayat itu jadi nggak ada faedahnya. Merendahkan apa kandungan dari ayat, ya. Ini karena berusaha untuk melegalkan pemikiran-pemikiran nyeleneh yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Oh ini bertentangan dengan dalil, akhirnya dalil diutak-utik. Ya. Oh ini, jadi mereka sudah buat satu kaidah batil. Kaidahnya batil sebenarnya. Mereka buat kaidah batil dan membangun perkataan dan pemikiran mereka di atas kaidah yang batil ini. Kemudian di sana ada dalil. Jadi mereka bukan mulai dari dalil dulu, enggak. Dari kaidah batil yang mereka buat dulu ini. Kemudian tabrakan dengan dalil. Jadi, nah, karena mereka sudah tetapkan nih akal mereka harus sesuai dengan kaidah batil yang mereka buat. Ini gimana nih dalilnya bertentangan? Ya dibuatlah takwil batil tadi. Akhirnya makna ayat tuh jadi amburadul, berantakan. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, dirubah-rubah wa kallamallaha. Ya, jadi nggak ada faedahnya. Khalaqtu biyadayya, dimaknai lagi yang lain. Saya ciptakan dengan kedua tanganku, dimaknai dengan kekuasaanku. Ya, jadi nggak ada keistimewaan buat Nabi Adam kalau begitu. Semua manusia diciptakan dengan kekuasaan Allah SWT. Khusus Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. Ya. Baik. Baik. Kemudian wa minal adillah ala dzalika minas sunnah. Nah, salam. Terus ya. بابا أنا في هذا تعليم. ومن الأدلة على ذلك من السنة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. Ada nggak ini di tempat lain? Jadi di antara dari sunnah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, bahwasanya beliau berkata, ya, Allah SWT berkata pada hari kiamat, wahai Adam. Kemudian Adam mengatakan, labbaik rabbuna wa sa'daik.
fayunadi bisaut, maka kemudian Allah menyerunya dengan suara. Ya, fayunadi bisaut, Allah memanggil atau menyeru Nabiullah Adam dengan suaranya. Ya, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan atau bu'tsan ilan nar. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu, dari manusia, ya, ba'tsun atau ba'tsan ilan nar, ya, satu kelompok ke neraka. Maka Nabiullah Adam berkata, wahai Rabb, apa itu ba'tsun nar? Apa itu ba'tsun nar? Kemudian kata Rasulullah SAW, dari setiap 1000 itu ada, ya, min kulli alfin, dari setiap 1000 tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Ya, jadi dari setiap 1000 itu ada 999 yang ke neraka. Itu satu yang ke surga. Nah, ya. Mudah-mudahan kita masuk yang satu itu. Jadi 1%-nya ke surga. Nggak 1% ya, ini 1000. 0,1%. 0,1 berapa? 0,1%. Jadi setiap 1999 ke neraka, satunya yang ke surga. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang 0,1% itu. Ya. Sementara yang berapa? 99,9%. 99,9% itu ke neraka. Ini yang disebut dengan ba'tsun nar. Fahina idin tad'ul hamil hamlaha wa yushibul walid wa tara an-nas sukara wa ma hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Ya, pada saat itu wanita yang hamil itu keguguran. Ini saking mengerikannya, ya. Bayangkan 999 ke neraka, satu saja yang ke surga. Ya, shock ini. Shock berat sampai yang hamil keguguran. Anak-anak kecil menjadi tua, beruban. Manusia kelihatan sempoyongan. Ya. Lihat aja orang shock gitu, ada orang meninggal, ibunya atau bapaknya atau anaknya. Shock kan, pingsan lah seperti orang sempoyongan begitu, kayak orang mabuk. Wa mahum bisukara, mereka nggak mabuk. Walakin adzabullahi syadid. Ya, tetapi azab Allah itu sangat berat. Fashaqqa dzalika 'alan nas hatta taghayyarat wujuhum, maka kemudian ini benar-benar menggemparkan manusia sehingga berubahlah wajah-wajah mereka. Ya. Maka dikatakan, mereka berkata, ayyuna dzalikal wahid, yang manakah kami dari yang satu itu. Ya. Al-hadits riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ya, wah, ini hadis Masya Allah ini, ya, namun yang jadi syahid dalam hadis ini adalah bagaimana Allah yunadi Nabi Adam, ya, Allah menyeru kepada Nabi Adam bisautin, dengan suara. Jadi Allah itu kalamnya bisa didengar oleh makhluk yang dia kehendaki. Dalam hal ini, dalam hadis ini siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian juga wa min kalamillahi ta'ala, termasuk juga ya dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, wa huwa sifatun min sifatillah takallama bihi rabbuna jalla wa ala wa sami'ahu minhu Jibril alaihi salam wa nazala bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa munazzalun, ya, ghairu makhluk. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Allah berbicara dengan Al-Qur'an ini, ya, dan didengar oleh siapa? Jibril alaihissalam, disampaikan oleh malaikat. Lewat. Ya. Wa marwahu Jabir an Abdullah bin Anis marfu'an. Ada enggak? Enggak ada ini. Beda. Yang itu yang saya sebutkan tadi ada? Ada di bawahnya. Ya, jadi Allah berbicara ini dan ini disampaikan kepada siapa? Jibril, untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bukan makhluk.
wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah wal ijma' famin adillatil kitab qala ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Banyak sekali di ayat Al-Quran padahal. Iya, fa'ajirhu, lindungi dia sampai dia mendengar apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, turunnya Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dari Rabb al-alamin. Dari sunnah. Ya, riwayat Jabir, riwayatkan oleh Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ridu nafsahu 'ala an-nas bil mawqif fayaqul hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Jadi Rasulullah menampakkan dirinya di hadapan manusia, ya. Kemudian beliau berkata, adakah seseorang yang bisa mengantarkan aku pada kaumnya? Ya, karena orang-orang Quraisy ini menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Allah, perkataan Rabb-nya. Ya. Kemudian hadis yang lain dan athar sahabat, ya, wa wurida fi dzalika ahadits ukhra wa atharun anis sahabati fi dawawinil Islam wa qad jama'a ba'dul huffaz min mu'allafin mustaqil. Ya, maksudnya ya ada hadis-hadis yang lain dan athar-athar dari sahabat, ya, yang ini dikumpulkan oleh sebagian para huffaz, ya, para muhaddis dalam karya-karya yang tersendiri. Adapun ijma' faqad qala tabi'i al-jalil Amr ibn Dinar adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum mundu 70 sanah yaquluna al-Qur'anu kalamullah, ya, minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Ya. Jadi ijma dari apa yang disebutkan oleh tabi'in, yakni siapa? Amr ibn Dinar, kata beliau, aku mendapati sahabat Nabi SAW dan yang selain dari mereka sejak 70 tahun. 70 tahun beliau berjumpa dengan sahabatnya Nabi. Dan selain mereka di kalangan tabi'in, mereka semua berkata Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah, minhu kharaj atau khurij. Darinya, dari Allah, Al-Quran itu dikeluarkan, berasal, dan kepadanya lah kembali. Jadi Al-Quran kalamullah, jelas. Kemudian juga Al-Hafidh Abu Nasr As-Sajzi yang wafat tahun 444 Hijriah. Beliau berkata, ijma'us salaf ala anna al-Qur'ana kalamullah harfan wa sautan. Ya. Ijma' salaf bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia berupa huruf dan suara. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, ma'ruf, ya, yang dijadikan patokan oleh Asy'ariyah. Beliau mengatakan ijma'u ahli hadis wa sunnah ala anal Quran kalamullahi ghair makhluk. Jadi saya katakan sebagian ini, walaupun beliau pentolan Asy'ari dan diriwayatkan bahwasanya beliau bertobat di akhir hayatnya dan kembali kepada mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ditolak oleh mereka, ya, ditolak oleh mereka. Namun Asy'ariyah mutaqaddimin tidak sama dengan yang mutaakhirin. Ya, ada kesamaan, tapi diantaranya perbedaannya adalah masalah ini. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Ini adalah ijma'nya ahlul hadis wa sunnah, kata beliau. Anal Quran kalamullah bermakhluk, bukan makhluk. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, walaysa fil a'immati was salaf man qala inna Allah la yatakallam bi sautin. Tidak ada dari a'immah maupun salaful ummah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, yang berkata sesungguhnya Allah tidak berbicara dengan suara. Gak ada yang mengatakan itu. Yang disebutkan oleh beliau, kalamul ulama fi hikayatil ijma' ala anna al-Quran kalamullah ta'ala ghair makhluk kathirun mutawatir.
ya, tentang hikayat tentang bahwasanya Al-Quran kalamullah itu adalah ijma dari para ulama dan bukan makhluk, ini katsir, ya, banyak dan mutawatir, ya, mutawatir. Mungkin kita cukupkan dulu ya di sini, masih ada waktu Sampai atau? kita Sampai yang ketiga aja di selesaiin. Tayyib, masih ada ya. Ya. Fal Qur'anu kalamullah ta'ala haqiqatun haqiqatu hurufihi wa ma'anihi. Ya kan Al-Qur'an itu kalamullah, hakikat baik hurufnya maupun maknanya. Wa idza qara'al insanu kalamallahi ta'ala fa sautul qari' makhluk. Jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an, suaranya orang ini ya makhluk. Ya. Suara pembacanya itu makhluk, betul. Walakinal makru wa huwa kalamullah. Tapi yang dibaca adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Tapi suaranya yang membaca ini yang makhluk. Ya. Wa kadzalika sima'una li sautil qari' makhluk. Demikian juga ya, ketika pendengaran kita terhadap bacaan dari si pembaca, maka itu makhluk. Walakinnal masmu' ghairu makhluk. Tetapi yang diperdengarkan, kontennya itu, isinya itu bukan makhluk, itu kalamullah. Wa aidan idza kataba al-insana kalamallahi ta'ala fal kitabatu makhluqah. Kalau orang nulis Al-Qur'an, maka tulisannya dia itu makhluk. Walakinnal maktub, tapi yang ditulis isinya, kontennya itu bukan makhluk, kalamullah ghairu makhluk. Paham nggak di sini? Mudah sekali sebenarnya. Ya. Tapi gara-gara ini mereka akhirnya tolak, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Persulitin. Ya. Karena gampang sekali. Ya, gampang sekali. Kalau antara makhluk saja antum bisa bedakan, ini suara Abu Abdullah, ini suara Abu Wahyu. Ya. Makhluk itu, ini bainal makhluk. Ya, seperti itu. Tidak sulit untuk membedakan. Jadi kalau apa yang dibacakan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi suaranya yang membaca itu yang makhluk. Ya, jadi harus dibedakan antara suara yang membaca dengan apa yang dibaca, itu beda, dua hal yang berbeda. Ya, saya kira itu dulu ya, untuk pembahasan hari ini sampai pada sifat al-kalam. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan baca lanjutannya tentang sifat istiwa. Ya, sifat lain ini yang banyak terjadi perselisihan di antara ahlul kiblah. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dan bermanfaat. Jika ada yang benar terdatang dari Allah SWT, jika ada kesalahan karena kebodohan saya pribadi dan juga kelemahan saya dalam menyampaikan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, kita ketika berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian apakah ada syariatnya atau ada tuntunannya ketika kita berdoa dari keburukan, minta dijauhkan dari keburukan dengan telangkap tangan ke bawah? Itu apakah ada tuntunannya atau tidak, Ustaz? Saya perlu lihat lagi masalah ini ya. Kalau yang tapi sebagian praktek para masyayikh ya ada. Cuma dalilnya saya belum bisa menghadirkannya saat ini.